Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Nah, kali ini Astro Film bakal ngebawain alur cerita film berjudul Rumble yang rilis tahun 2021. Film ini menceritakan saat dimana manusia dan monster saling bekerja sama untuk menciptakan olahraga gulat atau lebih dikenal dengan nama Smackdown. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Dan kalau udah, kita langsung mulai aja yuk ke ceritanya. Diceritakan pada masa lalu, para monster muncul ke permukaan bumi. Mereka saling bertarung hingga membuat kerusakan di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, manusia dan monster saling bekerja sama untuk menciptakan olahraga terhebat sepanjang masa yang dikenal sebagai gulat monster. Para monster bergulat di stadion untuk memperebutkan gelar juara sabuk besar yang berada di kota Stoker. Bersama Jimbo pelatihnya, Rayburn adalah pegulat terhebat yang memiliki gelar juara bertahan. Semua orang sangat mengidolakan mereka berdua. Namun hal tidak terduga terjadi ketika mereka hilang di lautan saat dalam perjalanan menuju ke pertandingan selanjutnya. Akibat tragedi itu, Stoker dibiarkan tanpa harapan. Namun kini, Stoker bangkit kembali setelah Siggy, anak didik Jimbo, menemukan monster baru yaitu Tentacular. Hari itu, Tentacular akan bergulat di Stadion Stoker untuk memperebutkan gelar juara sabuk besar. Semua orang terlihat antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Tidak terkecuali dengan seorang gadis bernama Winnie, anak dari Jimbo. Saat akan masuk ke dalam stadion, Winnie sempat memegang patung ayahnya yang terpajang di sana. Meskipun sudah 9 tahun hilang, namun semua orang masih mengagumi sosok mereka. Kini, orang-orang berharap Tentacular bisa mengembalikan kejayaan Stoker. Setelah Mark dan Lights membuka acara, Tentacular akhirnya muncul dan dia terlihat sangat siap untuk bertanding. Malam itu, lawan bertarungnya adalah Raja Ngarai, si anjing bulldog. Semua orang sangat mendukungnya. Namun ketika si anjing bulldog muncul, mereka malah menyorakinya. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Di ronde pertama, Tentacular terlihat kesulitan melawan si anjing bulldog. Saat itu, Winnie menyadari bahwa anjing bulldog selalu menjilat hidungnya sebelum menyerang. Winnie kemudian turun dari tribun dan memberitahukan hal itu kepada Tentacular. Siggy yang mendengar ocehan itu malah mau mengusirnya, namun dia sepertinya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Winnie. Di sini Tentacular mencoba menghindar saat melihat anjing bulldog menjilat hidungnya. Dan ternyata itu berhasil. Pada akhirnya Tentacular memenangkan pertandingan tersebut dan mendapat gelar juara sabuk besar. Saat diwawancarai, dia sangat berterima kasih kepada Stoker karena sudah memberikan apa yang ia butuhkan. Hal mengejutkan terjadi saat ia mengatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan kota Stoker ke tempat yang jauh lebih baik.
Semua orang yang mendengarnya sangat kecewa dengan keputusannya tersebut. Alasannya pergi karena dia ingin membuat sejarahnya sendiri. Tentacular tidak bisa melakukannya di Stalker karena di sini sudah terlalu banyak sejarah. Sebelum pergi, Siggy sempat meminta maaf kepada Winnie. Semua orang kemudian berkumpul untuk bertanya mengenai kelanjutan hidup mereka kepada wali kota. Wali kota paham kekhawatiran warganya karena mereka sudah membayar uang untuk pembangunan stadion tersebut. Anggota dewan menjelaskan bahwa stadion ini sudah menghabiskan banyak uang. Tidak ada monster berarti tidak ada uang. Tidak ada uang berarti tidak ada stadion. Artinya kota mereka akan segera bangkrut jika tidak ada pertandingan. Wali kota kemudian memberikan solusi untuk menjual stadion itu ke saudagar kaya raya bernama Jimothy. Awalnya mereka senang, namun setelah mendengar bahwa stadion itu akan dijadikan tempat parkir, mereka semua tidak ada yang setuju. Winnie lalu angkat bicara karena ia tidak ingin stadion tersebut dirobohkan begitu saja. Terlebih lagi, stadion itu dibangun oleh ayahnya. Winnie bisa menyelamatkan stadion itu asalkan dia bisa menemukan monster yang sama kuatnya dengan Tentacular. Saat kembali ke stadion, ia pun mengenang masa kecilnya saat bersama ayahnya dulu. Ketika itu, Jimbo selalu memotivasi Rayburn agar bisa memenangkan pertandingannya. Melihat buku pedoman yang selalu dibawa oleh ayahnya, ia pun pulang ke rumah dan mengambil buku tersebut. Winnie rupanya akan pergi ke Pittsmore untuk menemukan monster baru. Awalnya ibunya tidak setuju, namun setelah Winnie meyakinkan ibunya bahwa ia bisa menyelamatkan Stalker dari kehancuran, ibunya pun mengizinkan anaknya pergi. Setibanya di sana, ia pun melihat dua monster yang sedang bertanding di atas ring. Winnie kemudian menulis daftar nama monster yang ingin ia latih. Setelah pertandingan selesai, ia pun menawarkan kepada monster bernama Axamer untuk ia latih. Di sini, Winnie berjanji bahwa dia bisa memberikan pertandingan di stadion sungguhan. Mendengar itu, ia pun menolak dan malah menertawakannya. It's a win-win, Winnie. Saat sedang minum, Winnie bertemu dengan pria di sana yang mengatakan bahwa dia selalu bertaruh untuk monster bernama Steve. Meskipun Steve belum pernah menang sekalipun, namun pria itu yakin kalau dia adalah monster yang istimewa. Saat melihat pertandingannya, Winnie dibuat kaget karena ternyata Steve merupakan anak dari Rayburn. Pertandingan itu ternyata disetting agar ia selalu kalah dalam pertandingan. Ia melakukan itu karena mereka tidak ingin bos mereka marah besar. Winnie kemudian memanggilnya dengan nama Rayburn Junior. Selain itu, Winnie mengganggu pertandingannya hingga Steve tidak sengaja mengalah lawan bertarungnya. He's up. Take down. Fight's over. Semua yang ada di sana lari ketakutan setelah menyadari bos mereka akan keluar. Selain yang mengatur jalannya pertandingan, monster burung yang bernama Lady ternyata pemilik dari tempat tersebut.
Lady memarahi Steve karena ia membayarnya hanya untuk kalah. Steve menjelaskan kalau kejadian tadi adalah kecelakaan. Dan sebagai gantinya, ia siap bergulat tanpa dibayar. Namun Lady meminta Steve untuk mengembalikan uangnya 10 kali lipat. Winnie ikut campur dan mengatakan bahwa dia bisa membantu Steve untuk mencari uang sebanyak itu. Di sini, Steve masih tidak mengakui bahwa dia mengenal Winnie dan dia bukanlah Rayburn Jr. Winnie menjelaskan bahwa sekarang Stoker butuh monster. Winnie berjanji bahwa dia bisa membantu Steve mendapatkan uang asalkan ia mau ikut ke Stoker. Gonna cash in on his name. Ever. I knew it! Dengan melatih Steve menggunakan cara yang ada di buku pedoman milik ayahnya, Winnie yakin bisa menyelesaikan masalah mereka berdua. Awalnya Steve tetap menolak, namun karena temannya ditahan oleh Lady, mau tidak mau ia pun akhirnya setuju. Winnie sangat senang karena ia bisa pulang dengan membawa monster untuk dilatih. Setibanya di Stoker, mereka masuk ke tempat latihan, dan ketika itu Steve teringat kenangan saat bersama ayahnya dulu. It's gonna take a lot more to surpass the dance. Winnie mengatakan bahwa ia tahu Steve tidak ingin berada di sini. Namun jika ia tidak mengajaknya ke sini, maka stadion ini akan dirobohkan. Sebelum pergi, ia pun menyuruh untuk istirahat karena besok mereka akan mulai latihan. Right, good one. 6 a.m. Sharp. Paginya sebelum berangkat, ibunya memberikan kunci kendaraan yang dulu sering dipakai oleh ayahnya. Sesampainya di sana, Steve tetap tidak mau berlatih karena menurutnya pelatihan itu tidak penting. Now go back to sleep. You are not, mister. Karena Steve meminta untuk mencarikannya lawan bertanding, Winnie akhirnya membawa Steve ke tempat pergulatan ilegal. Saat itu lawan bertarungnya adalah monster bernama Ramarilla. Saat itu Winnie memberi pengarahan kepada Steve, namun si Steve lagi-lagi tidak mau mendengarkan omongannya. Saat pertandingan dimulai, si Steve malah pura-pura kalah, padahal pukulan si Rama sama sekali nggak kena. Saat hitungan ke-9, Rama yang kesal lalu melompat ke atas bersiap mengakhiri pertandingan itu. Winnie lalu marah-marah sama si Steve karena tindakan barusan sudah mempermalukan harga dirinya. Lagi pula ini adalah pertandingan yang menang akan mendapat uang. Steve ternyata baru tahu kalau pertandingan ini tidak sama seperti di Pitsmore. Jika ingin mendapat uang, maka dia harus mendengar arahan dari Winnie. Winnie kemudian menyuruh Steve untuk terus menghindar. Kalau perlu dia harus lari, karena dengan begitu lawannya pasti akan kehabisan tenaga. Steve lalu keluar dari atas ring, namun Rama terus mengejarnya. Setelah membuat kerusakan di luar stadion, mereka pun kembali ke atas ring. Strategi Winnie ternyata berhasil karena saat itu Rama kehabisan tenaga dan pertandingan itu dimenangkan oleh Steve. And the winner is Steve the Meskipun menang dengan cara seperti itu, namun Steve merasa kalau kemenangannya tidak terlalu buruk. Mark dan Light ternyata menyiarkan pertandingan Steve, dan menurut mereka pertandingan itu adalah pertandingan terburuk di minggu ini. It's really an insult to the sport. And I don't just mean this sport. I mean any sport. Setelah itu mereka menyiarkan pertandingan Tentacular yang terus juara dalam setiap pertandingannya.
Setelah tahu pertandingannya kemarin masuk ke dalam siaran televisi, Winnie merasa kalau mereka akan jadi bahan tertawaan jika terus menggunakan cara bertarung seperti itu. Dan pada akhirnya ia pun mulai serius melatih Steve. Dengan menggunakan buku pedoman milik ayahnya, mereka pun mulai latihan pertama, yaitu kebugaran dasar. Dirasa latihan kebugaran tidak membuahkan hasil sama sekali, Winnie menganggap bahwa Steve tidak bisa dilatih. Terlebih lagi, Steve tidak pernah serius dalam latihannya. Saat itu, mereka pun berdebat dan saling menyalahkan. Alasan Steve pergi dari Stoker karena semua orang ingin dia menjadi ayahnya, sedangkan dia tidak Why ingin. I left Stoker in the first place. Everyone wants me to be. Winnie yang mendengar itu akhirnya sadar kalau dia tidak perlu lagi buku pedoman ayahnya. Winnie lalu bertanya tentang sesuatu yang disukai oleh Steve. Selain makan dan tidur, Steve ternyata suka tarian salsa. Winnie lalu menyalakan musik dan seketika itu juga Steve tidak bisa menahannya. Nothing on this. Menyadari jika gulat 80% gerakan kaki, Winnie akhirnya melatihnya dengan tarian itu. Meskipun sulit, namun Steve mencoba untuk terus berlatih. Keesokan harinya, Steve bertanding dengan monyet yang memiliki gerakan sangat cepat. Di putaran pertama, Steve terlihat kesulitan melawan monyet naga itu. Namun, setelah Winnie menyuruhnya untuk menari tango, ia pun akhirnya mendominasi jalannya pertandingan dan bahkan bisa mengalahkan lawannya. Yes! Yes! Keep Hari ke hari, si Steve ini susah banget buat dibangunin. Setelah latihan lumayan lama, Steve kembali bertanding melawan monster kembar. Dan di pertandingan itu, ia pun kembali menang dengan tarian kesukaannya. Sebelum bertanding melawan monster yang memiliki tubuh sangat besar, Winnie melatihnya dengan bantuan dari monster lain. Setelah Steve cukup kuat, ia pun akhirnya bertanding dan berhasil menang setelah mengangkat tubuh lawannya keluar dari atas ring. Dengan uang yang didapat oleh mereka, Steve akhirnya bisa membayar kepada Lady. Monster wrestling. It's an affront to the sport and you know it. We all should be shot. Ia kemudian dihubungi oleh pelatih anjing bulldog yang menantang Steve untuk bertarung. Mereka yang mendengar itu merasa senang karena mereka akan bertarung di Stoker. Ternyata si anjing bulldog merasa trauma setelah kekalahannya saat bertarung melawan Get your tentacular. confidence back up. Make you feel good. Ketika mereka tiba di tempat latihan, anggota dewa ternyata memindahkan semua barang-barang karena tempat akan segera dirobohkan. Winnie dan Steve tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka belum punya cukup uang untuk membayar sisa tagihan pembangunan stadion. Jimmy, that's fine. We just got a match right here in Stoker. Tapi mereka berdua tetap berusaha dengan mendatangi wali kota. Winnie lalu bilang bahwa dia sudah menemukan monster baru. Dan sebentar lagi mereka akan bertanding melawan anjing bulldog di Stoker. Tentacular yang mendengarnya mengatakan bahwa anjing bulldog sekarang sudah rusak. Padahal kalau bukan bantuan si Winnie, Tentacular gak bakal bisa ngalahin dia. Ternyata selama ini dialah yang ingin merobohkan stadion itu karena merasa iri dengan Jimbo dan juga Rayburn. Wow. Tiba-tiba Tentacular mencekiknya dan juga melemparnya.
Setelah kejadian itu, Winnie menyuruh Steve untuk kembali karena uang yang ia butuhkan sudah cukup. Setelah kembali dan membayarnya kepada Lady, ia pun terdiam setelah Lady mengatakan bahwa ia adalah pecundang terbaiknya. My best loser. Sementara di sisi lain, ibunya mengatakan bahwa apa yang sudah anaknya lakukan itu sudah luar biasa. Tak lama setelah itu, ia pun dikagetkan dengan kedatangan Steve. What are you doing here? Kedatangannya ke sana yaitu untuk membantu Winnie menyelamatkan Stadion Stoker. Selain itu, Steve merasa jauh lebih baik setelah bertemu dengan Winnie. Dan sekarang dia tidak akan kembali menjadi pecundang. Not going back to being a loser. Sementara di sisi lain, semua orang sudah berkumpul untuk menyaksikan runtuhnya stadion kebanggaan mereka. Saat akan diledakkan, ternyata Steve dan Winnie memotong kabel peledak tersebut. Winnie mengatakan bahwa tujuan mereka datang ke sana untuk menantangnya bertarung di stadion. I'm gonna wrestle you right here in Stoker. Saat itu, Steve mengungkapkan jati dirinya kalau dia adalah anak dari Rayburn. Fakta itu jelas membuat semua orang menjadi kaget sekaligus senang. It's Rayburn Jr. Mereka pun akhirnya sepakat untuk bertarung. Jika Steve mampu bertahan dalam 3 putaran, maka stadion itu berhak menjadi milik Stoker. Karena emosi, dia malah melempar patung Jimbo ke atas bukit. Pertandingan mereka ternyata akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia. That's right, son of a legend. Semua orang bergotong royong untuk membuat pelatihan agar Steve bisa mengalahkan Tentacular. Jika ingin menang, Steve harus melewati berbagai rintangan yang sudah dibuat. Jika berhasil mencapai patung Jimbo yang ada di atas bukit, Steve bisa dikatakan sudah siap untuk bertanding. All right, Twinkle. Let's do it. Setelah berhari-hari latihan, Steve akhirnya bisa melewati semua rintangan dengan sangat mudah. Best defense? No! Defense is the... You're ready, Rayburn. Kini waktunya pertunjukan dimulai. Riding on me tonight. Ibunya mengatakan apapun yang terjadi malam ini ayahnya pasti bangga. Dengan gelar juara bertahan, pemenang sabuk besar, Tentacular akhirnya masuk ke dalam ring. What's going on, Stoker? Oh, you missed. Saat itu, Steve merasa ketakutan karena dia tidak bisa menjadi ayahnya. Winnie lalu bilang bahwa Steve tidak perlu menjadi orang lain. Ours right now. And yeah, maybe theirs was all dramatic. I can't hear you. We do not care. Mendengar pidato itu, Steve merasa sangat terinspirasi. You do? Yeah, you should have done that before. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Baru aja pertandingannya dimulai, si Steve malah langsung tumbang coba. Guess I'm going home.
Setelah bangun, Steve hanya bisa menghindar tanpa melawan sedikit pun. Look out! Listen again. I can't believe what I'm seeing. Rayburn hasn't landed a single blow. I mean, can we have our money back? I really hate to sit here and say that. Saat putaran pertama selesai, Shiggy ngasih saran kalau dia harus ikut menari jika tidak ingin kejadian seperti itu terulang lagi. Dan benar saja, saat itu Steve sama sekali tidak bisa menghindar, bahkan ia di smackdown sampai berkali-kali. Is that a passer to the place that deep? And he's all over him like a mad mash right now. They're both dancing now. Good grief, I can't even see. You like that, Stoker? Bam! Oh no! It's black! This is a massacre! Saat putaran kedua selesai, Shiggy menyarankan Winnie untuk menyerah. Jika ingin menjadi pelatih sejati, maka dia harus memikirkan keselamatan monsternya. Merasa perkataan itu ada benarnya, ia pun memutuskan untuk menyerah. Akan tetapi, Steve menghentikan tindakannya karena dia masih bisa melawannya. Lagi pula, Steve akan mengganti strategi baru yang lebih radikal. It is. But we're gonna have to try a radical new strategy. Pada akhirnya, Steve melanjutkan kembali pertandingannya. Done. Kini, Steve tidak menghindar lagi. Come on, Rayburn! Let me see those sweet. Almost like he finally got a wrestler. He's invented a whole new style of wrestling. And technically can't deal with it. He looks completely lost. Saat itu, Winnie memberikan arahan untuk menjilat tentakelnya. Karena gak bisa kemana-mana, Tentacular lalu memukul mukanya si Steve pakai kursi. Dan akibatnya muka mereka saling berbenturan. Semua orang memberikan semangat agar Steve bangkit kembali. Pada akhirnya, ia pun bangkit kembali dan berhasil memenangkan pertandingan. Semua orang yang ada di stadion sangat senang dengan kemenangan tersebut. Steve dan Winnie berhasil menyelamatkan Stadion Stoker, dan mereka akhirnya bisa menulis cerita mereka tanpa harus menjadi orang lain. Nah guys, gimana filmnya? Seru kan? Oh iya, terima kasih ya yang sudah mau nonton. Jangan lupa subscribe. Sehat selalu buat semuanya. Dadah.